alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad, natawassalu bihaji doa ya Allah bihaqqi ismi sayyidina Muhammad wa ruhi sayyidina Muhammad wa bi kulli anbiya wal mursalin wa awliya illahi wassolihin. Allahumma qbil hajatan liman hadir bihajal majlis, nas'aluka muzibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. La tada' lana zamban illa ghafartahu wala hamman illa farastahu wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih liman hadir fi hajjal majlis fi kulli sya'nihim fid dunya wa amri dunya wal akhirah wa taqabbal du'aana innaka antal wahhab waghfir lana waghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara fawasi' lana bidarina wa barik lana fi kulli rizqina wa barik li kulli mud'ina wa barik lima ataitana alaina ya rabbal alamin. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wazilna min kizid dunya zabil qabri wan nar wadakillana fi jannatika naim. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al bilada Indonesia birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis alaina wa alaihim rizqan katsiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Wa taqabbal du'aana innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna nuran min nuri sayyidina Muhammad, Allahumma ja'al fi qulubina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa fi sam'ina wa basarina wa bilahmina wa damina wa sya'rina wa basyarina wa lisanina wa izamina wa zidina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa bi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran min nuri sayyidina Muhammad. Ayyid lana fi hayatina wa ba'da mamatina bin nuri sayyidina Muhammad. Wa taqabbal du'aana ya Allah wa dakil lana ya Allah bi bahri nuri sayyidina Muhammad. Adakil lana ya Allah bi bahri ilmi nuri sayyidina Muhammad. Ij'al lana wa auladana wa zurriyatana wa walidaina bi bahri nur sayyidina Muhammad. Ya Rabbana fataqabbal du'aana khususan ya Allah li habibina Faisal Ibrahim Al-Kab birahmatika arhamar rahimin wa Haji Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri wa Hajjah Masurkiyah bin Indra wa Indra bin Muda wa Arbayah binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Hajjah Hairani bin Idris wa Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Nurrahman bin Basuni wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Ruzhan bin Ananggani wa Tawarni binti Maknuh Nursam bin Mukhtar Sidik wa Sarinah binti Abdullah
wa Haji Matrais bin Haji Kadri wa Hajjah Sumyati bin Saud wa Darmalaya bin Adam wa Marsinah binti Adam wa Sri Warniwati binti Abdullah wa Hajjah Halimah binti Haji Dolmas wa Hajjah Syarwani bin Haji Yusuf wa Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Hudari bin Jabri wa Hajjah Jamirah bin Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Hajjah Baria binti Suntat wa Haji Kuntil bin Hasan wa Hajjah Mastora bin Barsid wa Haji Jakbar bin Haji Yusuf wa Haji Lia binti Jubair wa Hajjah Istiqna bin Haji Mastur wa Hajjah Basri bin Jafran wa Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasidi wa Masbah binti Abdul Samad wa Haji Arpan bin Sa'ad wa Hajjah Basariyah binti Asri wa walidaina wa walidaikum minha man hadir piha jal majlis ilah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah Syaikhul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah nabhasu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah bertambah makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita zahir dan batin, sehingga kita berada di alam ruhani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah. Sebentar, tadi ada tambahan para habaib. Habib siapa yang datang tadi? Habib Abdurrahman Assegaf dan Habib Soleh Al-Habsi. Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, makin tampan Habib Abdullah Al-Habsi. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata guru Jainal Arifin lah baru anulah dari itulah. Masyaallah, lupa kasihan si Dina dilupakan. Orangnya ada dianggap tidak ada nih ya apa ini. Lah guru Arifin lah. Panjang umur mudahan pian lah. Oke. Tadi dulu minggu kemarin kita berkisah-kisah roh, sekarangnya Habib Faisal meninggal dunia. Sejarah-jarah juga mengisahkan roh nih lah. Habib lah. Mudah-mudahan supaya kita mendoakan beliau terus maksudnya. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, maksiatun, perbuatan maksiat itu asya itu adalah dosa. Perbuatan yang mengandung dosa apa saja, dosa johir maupun dosa batin. Aurasat zullan, selalu melahirkan atau mewariskan pada diri kita zullan, merasa hina. Iyalah, bila berbuat dosa kita pasti merasa hina. Itu kan orang beriman tuh. Berarti orang tuh orang beriman. Ada orang ahli maksiat, tapi dia merasakan setelah dia berbuat maksiat, dia merasa hina di hadapan Allah. Makanya Palui malas ke pengajian. Kenapa aja di Majlis Ta'lim Nurullah tuh doa arwah terus di situ aja dibacakan. Kenapa? Hilang kajian kita gara saya kan aja. Apa kajian ikam jar gara untalan hilang untalan jar. Ruah jar untalan. Ya, betul. Orang yang maksiat yaitu orang beriman yang berbuat maksiat, aurasat julan, melahirkan atau mewariskan pada dirinya perasaan zulan, merasa hina. Iyalah. Nah, merasa salah. Wabtikoran, ibtikar itu merasa rendah diri, tetapi kata saya khairun, itu justru lebih baik. Nah, jadi baik orang merasa hina dan merasa rendah diri di hadapan Allah, itu merasa banyak dosa itu di hadapan Allah, itu bagus.
khairun min taati aurasat izan wastikbaran. Daripada orang yang sedang taat, dia taat beribadah, tapi di hatinya melahirkan ketaatan itu justru izan, merasa bangga diri, wastikbaran, dan sombong. Jadi kalau dibanding-bandingkan orang maksiat atau berbuat dosa, nah johor ketinggalan, astagfirullahaladzim, jauhnya aku dengan Allah, lalu mengkodok, orang itu berarti di hatinya merasa hina, merasa terkebelakang, dibelakangi oleh Allah, merasa dijauhi oleh Allah. Itu lebih bagus daripada orang taat, istiqomah dia, tapi di hatinya justru melahirkan pada hatinya apa? Perasaan bangga dan perasaan sombong. Hebat kalau aku nih taat dengan orang. Orang lain 20 rakaat aja salat tarawih. Aku 46 rakaat. Misalnya Bipe. Adapun orang-orang yang beriman itu bagus hatinya. Aku sholat tarawih ini 20 rakaat nih sudah, aduh, ada asa tepaloh udah habis dah, asa habis-habisan aku belum puasa nih. Tegang ya. Mainannya, nyamannya orang bisa mengerjakan tarawih 20 rakaat. Hatinya tetap kencang, hati syukurnya aku ini bang 20 rakaat kau aja mengerjakan, cuma aduh merasa benar Bipeh, merasa lelah benar mengerjakannya. Lebih bagus itu ketimbang orang yang taat tapi di hatinya ada sombong dan angkuh. Subhanallah. Itu aja kesimpulannya. Nah, tapi perlu kita penjelasan daripada Syekh Syarqawi, Imam Syarqawi. Wala syakka anna zulla wal ibtikar, tidak ada keraguan lagi bahwa sifat-sifat atau perasaan az-zulla, hina, wal ibtikar, rendah diri di hadapan Allah, min ausafil ubudiyah, sebenarnya itu harusnya lahir dari orang-orang yang mengerjakan ibadah, orang taat. Jadi seharusnya orang taat itu seharusnya orang taat yang istiqomah itu seharusnya timbul di perasaannya bukan bangga, bukan merasa hebat, merasa sombong, jangan. Seharusnya di hatinya yang timbul adalah juga tetap perasaan hina di hadapan Allah. Bukankah engkau sudah bisa taat kepada, betul aku taat kepada Allah bisa, tapi ketaatanku ini tidak seberapa dengan pemberian dan anugerah atau yang seharusnya menurut Allah. Itu yang seharusnya diwariskan kepada diri setiap orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya patahqiq bihima muqtadalil wusuli ila hadrati rabbi ajza wa jalla. Itulah yang seharusnya terwariskan bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah. Di hatinya tetap saja merasa jauh dengan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa masih berdosa di hadapan Allah, sehingga di ucapannya selalu minta ampun kepada Allah. Subhanallah, belum sempurna terus perasaannya, Biblah. Itulah lil wusuli ila hadratir rabbi, itulah yang akan menyampaikan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajar kita, meskipun mungkin pada waktu di dunia tidak terlihat kewaliannya, tapi pada saat meninggal dunia Allah angkat derajat orang tersebut, diangkat jadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting karena di hatinya tadi wa min ausafatir rububiyah fatahaqququ bihima muqtadilil qajlani wa adamil qauli. Maka bagaimana bisa justru yang terjadi, justru orang-orang yang berdosa di hatinya ada merasa hina. Maka untung orang yang merasa hina. Yang kita bicarakan bukan dosa dan taatnya, yang kita bicarakan adalah soal kenapa jadi terbalik hati kita. Nah itu ya persoalannya. Seharusnya hina, merasa hina dan rendah diri di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang taat, tapi justru diambil oleh orang-orang maksiat. Kenapa sebenarnya? Makanya jangan bangga ya dengan ketaatan. Kalau sudah makomnya di puncak ikhlas, lupa dia dengan kebaikannya, lupa dia dengan ketaatannya.
Maksudnya lupa bukan tidak mengerjakan, dia kerjakan tapi dia lupa. Tahajud malam tadi dia 100 rakaat misalnya, atau tarawih 20 rakaat malam tadi 23 rakaat, lupa dia. Dikerjakan tapi lupa dia kebaikan. Yang diingatnya justru adalah keburukan-keburukan dirinya, kekurangan dirinya, jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hebat yang seharusnya terjadi. Dalam kitab Iqazul Himam li Syekh Ajibah mengisahkan tentang sebuah makna terhadap masalah tersebut. Wa innamal ibrah bima yantazu anhuma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibrah pengertian dua hal tadi, taat dan maksiat, atau maksiat dan taat itu disebut di dalam hadis Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanjuru ila suwarikum, tidak memperhatikan suwarikum, jasad kalian, pakaian kalian, wala ila a'malikum, bukan soal amal ketaatanmu sebenarnya diperhatikan Allah. Ya, diperhatikan Allah juga, tapi yang utama adalah inti ketaatan itu yaitu hatimu. Walakinna, tetapi wa inna ma yanjuru ila qulubikum, tetapi yang diperhatikan Allah adalah hati kamu. Nah, ini yang dibicarakan BP hati kita nih. Bisakah kita pada saat kita sudah istiqomah taat ini, hati kita tetap merasa hina, merasa jauh, merasa kurang, masih banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meminta ampun terus kepada Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Waqala Abul Abbas Al-Mursi, berkata perkataan waqala Al-Muhasibi, Syekh Muhasibi radhiyallahu anhu. Syekh Muhasibi ini pernah kita bacakan kitab beliau, namanya Adabun Nufus. Adabun Nufus namanya, tentang tasawuf. Beliau hidup di sekitar abad ketiga atau 300 tahun setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh tasawuf yang disebut dengan Al-Muhasibi. Ujar beliau, innama muradullah, sesungguhnya Allah menghendaki min ibadihi qulubuhum fa ija taqabbaral alim awil abid tawaddaul jahil wal asi wa zalla haibatallahi aja wa jalla khaufan minhu bahwa ata Allah aja wa jalla. Sebenarnya Allah menghendaki hati bagi para hamba-hamba itu, fa ija taqabbaral alim, bila adalah Allah itu lebih menyukai orang-orang yang di hatinya selalu ada perasaan rendah di hadapan Allah, lalu dia mengagungkan Allah, kan gitu lah. Merasa hina, tidak memiliki apa-apa, memiliki dosa, hanya memiliki dosa saja, sehingga dia mengagungkan Allah. Maka itu lebih bagus daripada kesombongan orang alim awil abid, atau seorang ahli ibadah. Lebih bagus yang tadi, orang merasa hina tadi. Watawaddaul jahil wal asi, justru orang-orang jahil dan orang-orang maksiat, wajalallah haibatallah jawajalla kaupan, justru yang terjadi orang-orang ahli maksiat kadang-kadang di hatinya merasa hina di hadapan Allah, sehingga yang dilihatnya adalah kebesaran dan keagungan Allah. Lalu dia minta ampun kepada Allah, lalu dia berharap rahman dan rahimnya selalu menyertai dirinya waktu hidup di dunia maupun setelah nanti meninggal dunia. Subhanallah. Nah, ini kata saya Al-Muhasibi. Satu hadis lagi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Lau lam taznabu laqasaitu alaikum ma huwa asyaddu min zalikal ujub." Ujar Nabi, andaikan tidak kalian itu berdosa, andaikan di antara kalian itu tidak ada yang berdosa, laqasaitu, aku khawatir justru kepada kalian, ma huwa asyaddu min zalikal ujub, kalian justru timbul di hati kalian ujub. Jadi kenapa jadi ujub itu di hati timbul? Ujub itu merasa sombong, merasa bangga diri, merasa hebat, merasa lebih bagus daripada orang lain. Kenapa itu timbul di dalam hati manusia? Kenapa? Jawabnya tadi dalam hadis Nabi tadi itu, karena dia merasa tidak berdosa.
Karena dia merasa tidak berdosa, lalu timbul ujub, lalu merasa hebat. Kira-kira yang alim di Banjarnya aku aja nih. Nah, ya kelak. Baru lulus pesantren, Bibai, merasa alim dah. Nang 10 kali lulus di pesantren tidak merasa alim. Nah, itu kesalahan sebuah persoalan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, itu tadi dalam kitab Sahihain, dalam kitab hadis lain yang lain mengatakan waqala, Nabi berkata, laula anna dzanba khairun minal ujubi ma qala Allah baina mu'min wa janbun abada. Andaikan bukan karena dosa seorang mukmin itu lebih baik daripada ujubnya, kecuali di antara orang mukmin itu ada dosa yang selama-lamanya. Artinya orang mukmin itu andaikan tidak ada ajab, andaikan tidak ada ujub, andaikan tidak ada janbun, dosa, pasti jar Nabi orang mukmin itu ujub terus hatinya. Jadi bahasa lain, manfaatkan kesalahan kita itu langsung kita balik menjadi kekuatan kita, yalah, supaya kita pandai meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita pandai di hati kita merasa rendah diri lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi tidak kurang daripada 100 kali mengucap istighfar dalam sehari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.